Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Thumma assalatu wassalamu ala asrafi khalqih wa ala alihi wa sahbihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat yang alhamdulillah hadir bersama kita pada pagi hari yang mulia ini, Ketua LKA yang alhamdulillah juga berhadir bersama kita, Bapak Lurah, aparatur pemerintahan, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid yang bergabung di GSSB Zona 1 ini, terlebih khusus Imam Masjid Al-Aqidah, dan yang sama-sama kita muliakan para khotib, para bilal, para alim ulama, para ustadz, para asatis, dan yang sama-sama kita hormati para tokoh wanita, pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan seringan-ringannya syukur, yaitu asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pagi hari itu apa kalimat alhamdulillah yang paling diafdalkan? Yang kalimat zikir yang paling afdal pada setelah solat subuh itu adalah subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan dengan pujian untuknya, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Selanjutnya selawat dan salam adalah kita perbanyak senantiasa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jemaah subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dari tadi malam waktu maghrib kita sudah sampai atau sudah masuk pada hari yaitu bulan yang mulia, yaitu tanggal 1 Muharram. Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana yang kami bacakan di atas tadi, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran.
12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu bulan 4 bulan haram? Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan sekarang yaitu bulan Muharram, dan wama baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan yang terdapat di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Muharram. Ketika kita masuk bulan Muharram, apa yang teringat oleh awak? Yang teringat adalah kuih Ashura. Ini Bu, kuih atau apa nama, kolak Ashura. Padahal bukan itu. Sebenarnya adalah yang paling terkenal di bulan Muharram ini adalah Yaumul Ashura, hari ke-10 bulan Muharram. Ashura ini diambil dari akal kata ashratun. Asyaratun artinya 10. Yaumul Ashura, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Ada amal-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah yang akan kita lakukan atau kita amalkan pada bulan Muharram ini. Yang pertama yang sangat dianjurkan adalah puasa. Apa Bu? Puasa atau berpuasa pada bulan Muharram. Hadisnya umum. Yang pertama adalah wa afdalus siyami ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan kemarin adalah Syahrullahil al-Muharram, puasa pada bulan Muharram. Jadi setelah bulan Ramadan kemarin diwajibkan kita puasa yang paling afdal setelah tersebut adalah puasa pada bulan Ramadan, pada bulan Muharram. Maka dianjurkan pada bulan Muharram ini awak memperbanyak puasa. Kapan waktunya? Waktu yang paling afdal berpuasa pada bulan Muharram ini adalah tanggal 10 Muharram, bukan 1 Muharram. Tidak ada satu hadis Nabi yang menjelaskan dikhususkan puasa pada tanggal 1 Muharram. Tidak. Tapi hadis yang menunjukkan dianjurkan banyak berpuasa pada bulan Muharram. Seandainya 1 Muharram itu hari Senin, maka kita niatkan puasa Senin dan puasa Muharram, bukan puasa 1 Muharram. Hadisnya umum. Artinya apa? Kalau hari ini hari Sabtu 1 Muharram, kita niatkan puasa 1 Muharram, maka tidak ada perintah Rasulullah. Tidak ada hadis yang menjelaskan. Selalu kita sampaikan syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ibadah itu ikhlas lillahi taala. Yang kedua, ibadah itu ada tuntunan Al-Qur'an dan hadis, ijma' dan lain sebagainya. Kalau tidak ada tuntunan oleh Allah dan Rasulnya, ikhlas kita melakukannya, ibadah itu bisa dipastikan tidak diterima. Contoh, selalu sampai ke solat subuh. Allah Rasul perintahkan solat subuh itu 2 rakaat. Kita kerjakan 3 rakaat, ikhlas kita mengerjakannya, tapi tidak sesuai dengan perintah, maka bisa dipastikan solat subuh tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa Muharram. Hadisnya umum, dianjurkan kita berpuasa pada bulan Muharram, terlebih khusus pada 10 Muharram. Rasulullah su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, apa faedahnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, pahalanya adalah diampunkan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi puasa tanggal 10 Muharram besok, hari apa topik? Hari Selasa atau hari, yang jelas hari ini tanggal 1 Muharram. Tanggal 10 Muharram kita berpuasa, faedahnya, pahalanya adalah Allah ampuni dosa setahun yang lalu. Kalau di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah kemarin, itu Allah ampuni setahun dosa yang lalu dan setahun dosa yang akan datang. Tapi kalau di 10 Muharram, Allah ampuni hanya saja dosa 1 tahun yang lalu. Ketika itu Rasulullah di Madinah, diperintahkannya kepada para sahabat, wahai para sahabat, coba kalian tengok orang Yahudi di Madinah ini. Para sahabat menengok, rupanya orang Yahudi itu tanggal 10 Muharram juga berpuasa.
kenapa kalian berpuasa? Ditanya kepada orang Yahudi. Yahudi menjawab, pada 10 Muharram Bani Israel, orang Yahudi dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan tanggal 10 Muharram itu Fir'aun ditenggelamkan. Maka kami berpuasa karena memperingati hari itu adalah hari yang besar, hari yang agung dan hari yang mulia. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahakku bi Musa minhum. Kita lebih berhak daripada orang Yahudi untuk Nabi Musa, yaitu tanggal 10 kita juga puasa. Khaliful Yahud, supaya berbeda dengan orang Yahudi, maka dianjurkan tanggal 9-nya kita juga berpuasa. Kata Rasulullah, seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa. Tapi dalam riwayat dikatakan di tahun depannya Rasulullah sudah wafat, maka Rasulullah tidak jadi puasa di tanggal 9 Muharram. Tapi kita umatnya, para sahabat dan umatnya diperintahkan berpuasa, dianjurkan, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Lebih dianjurkan lagi kalau sanggup lengkap dengan tanggal 11-nya, biar cukup 3 hari dalam 1 bulan. Ditambah lagi dengan diikuti dengan puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu apa artinya? Puasa hari-hari terang. Tanggal 12, tanggal 13 dan tanggal 4. 12, 13 dan 14 diikuti nanti setelah puasa Muharram 9, 10, 11, 12, 13, 14 puasa Ayyamul Bid. Intinya apa? Dianjurkan banyak berpuasa pada bulan Muharram. Bagi yang ulun gantinya puasunya di waktu Ramadan kemarin, bagi ibu-ibu yang tinggal, maka gantilah pada bulan Muharram ini. Bisa puasa Senin, bisa puasa Senin Kamis, puasa Daud. Puasa Daud itu apa? Puasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari tidak. Yang ada puasa Daud ini cuma 4 puasa. Kalau solat nilai solat Daud doh. Kadang lain nyobekkan solat Daud ku Pak. Zuhur solat, asar nak solat. Maghrib solat, isya libur. Isya solat, subuh tidak solat. Tidak ada. Yang ada hanya puasa Daud. Puasa yang paling afdol di antara puasa sunat yang banyak ini adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Apa yang dimaksud dengan puasa yang kita bicarakan ini? Ini adalah hanya puasa sunat. Artinya apa? Kalau kita berpuasa mendapat pahala, kalau tidak berpuasa tidak apa-apa. Tapi lebih bagus berpuasa. Karena apa? Karena puasa itu adalah ibadah kepada Allah. Tujuan kita diciptakan Allah adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi di awak dosa banyak, maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar. Dosa kecil awak banyak, kadang-kadang dosa besar awak pun banyak juga. Dosa kecil ini Bapak Ibu bisa jadi besar. Jangan salah, dosa kecil bisa menjadi besar karena 3 sebab. Ini hati-hati nih. Dosa kecil menjadi besar ada 3 sebab. Yang pertama adalah dosa ini dianggap remeh. Kalau dosa kecil kita anggap remeh, biasa-biasa saja, maka dosa ini akan menjadi dosa besar bagi kita. Saya yakin dan percaya, tengok dari muka awakku wajah-wajah berdosa. Ya, berdosa kepada Allah, ibu-ibu berdosa kepada laki, apa-apa berdosa kepada bini, kepada anak dan lain sebagainya. Jadi karena dosa kita banyak, maka marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah, terlebih lagi pada bulan yang mulia ini, bulan Muharram. Apa yang menyebabkan dosa itu, dosa kecil menjadi dosa besar? Yang pertama adalah dosa itu dianggap remeh. Yang kedua, dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Kalau toreh awak berdosa, yang kecil ini akan menumpuk menjadi gunung dan akan menjadi besar. Dan yang ketiga, yang menyebabkan dosa kecil itu menjadi besar adalah dilakukan oleh orang alim. Ya Bapak Ibu, aku misalnya di jalan, lain preman, mohon maaf nih, lain preman-preman, lalu perempuan dari luar, dicuehnya perempuan tadi berdosa nah.
berdosa kan, tapi orang biasa saja, maklum preman biasanya. Tapi seandainya aku nampak seorang kucueh, apa kata, Pak Ustaz tu cueh pun lupa jalan, gitu kan. Pak Imam itu Ustaz Chandra kok dicueh, beda gitu kan. Karena orang alim yang, bukan mengatakan saya orang alim, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Orang alim yang melakukan, dia mengetahui itu dosa dilakukan, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak mengetahui bahwasanya itu dosa. Selalu kami sampaikan dari dulu, meninggalkan solat itu pahala atau dosa, Bu? Dosa. Meninggalkan solat itu pahala atau dosa, Pak? Alah, konsensus lah, sepakat awak meninggalkan solat fardu itu hukumnya dosa. Kalau awak sensus, Pak Camat, awak data di Rokan kok kira-kira mana banyak yang rutin melaksanakan solat daripada yang meninggalkan solat? Wallahu a'lam, karena kita tidak tahu. Kemungkinan lebih banyak yang meninggalkan solat. Berarti apa? Lebih banyak yang berdosa. Awak tahu awak meninggalkan solat itu berdosa, awak lakukan, itu dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu bahawa meninggalkan solat itu dosa. Yang paling sulit itu hal yang kita ketahui, kita melakukannya itu wajib, kita tinggalkan berdosa, sementara tanpa ada halangan kita tinggalkan, maka dosanya lebih besar. Sebagaimana kebalikan dari yang kami sampaikan dulu, yang menyebabkan pahala seorang itu dilipat gandakan oleh Allah, salah satunya syaraful amil, orang yang melakukan kebaikan atau pahala itu orang yang dimuliakan Allah, besar pahalanya. Begitu juga dengan dosa. Kalau dosa dilakukan oleh orang alim, orang soleh, dia melakukan dosa disengaja, maka dosa yang kecil remeh-temeh akan menjadi besar karena pelaku ini adalah orang alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram ini adalah berpuasa, bukan solat Muharram tapi puasa Muharram. Kapan waktu puasa lebih afdal? Tanggal 9, 10 dan 11. Kalau tidak bisa, lebih afdalnya tanggal 9 dan 10. Sebenarnya dianjurkan hanya tanggal 10 karena orang Yahudi tanggal 10 itu puasa. Supaya kita tidak tasyabbuh, tidak menyerupai orang Yahudi, maka lebih kita ambil di tengah, yaitu tanggal 9 dan 10. Jadi Bapak Ibu, harapannya tanggal 9 dan tanggal 10 besok yang akan datang di bulan Muharram ini, mari kita sama-sama berpuasa. Kalau itu bertepatan hari Senin, dapat 2 pahala. Puasa Asyura dapat, puasa Muharram dapat 3 malah. Puasa Senin juga dapat. Kalau boleh juga kita bagi yang mengkodo puasa. Misalnya ibu-ibu yang banyak tinggal puasa di bulan Ramadan kemarin, besok tanggal 10 bisa kita niatkan mengkodo puasa, otomatis dapat pahala puasa sunat. Itulah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi anjuran yang dianjurkan pada bulan Muharram? Yang kedua adalah banyak-banyak bersedekah. Saya harap impak tadi tu kalau bisa minimal 2 juta. Nyu sejak sawit turun ko 1.500.000, 1 juta ya Pak Imam. Biasanya kan pas sawit mahal kan 2.030.000. Jumlah impak GSSB kita pada subuh hari ini 2.030.000. Sejak sawit turun, pecah daripada dulu. Untung tidak pecah 1.000 ya. Mudah-mudahan di bulan Muharram ko sawit dong aku lah naik, ya Pak. Lah naik sawit kan. Mudah-mudahan impak pun semakin naik, banyak impak awak. Memperbanyak sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah ini sifatnya umum, baik materi atau non materi. Yang non materi, kalau materi itu apa? Uang, kebun, harta dan lain sebagainya. Kalau non materi banyak, ya, senyum juga sedekah. Kalau inulai wak buduwi bulan Muharram godo, inulai kan wak impak gado, maku banyak-banyak senyum, karena senyum adalah bagian sedekah. Walaupun dompet tipis, tapi senyum tetap manis. Tapi senyum karena Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu senyumku banyak pembagiannya. Le senyum sedekah karena Allah ikhlas, le senyum mengejek. Itu hayo mengejek,
merendahkan. Layu senyum dibawa pulang. Itu bahaya ke Pak? Ya, nampak orang senyum tu bawa pulang tu bayang-bayang, nu lupa-lupa lah. Itu bahaya, kena sedekah ke dah. Ya, ada sedekah harta dan lain sebagainya. Untuk bersedekah ini siapa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah para sahabat Rasulullah. Ya, para sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah itu mereka termotivasi dengan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Pada suatu hari Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, wahai sahabatku, mari kalian bersedekah atau berinfak. Sebentar lagi kita akan mengadakan perang. Nama perangnya perang Tabuk. Para sahabat berinfak. Waktu itu Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Dua sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Abu Bakar ini terkenal dengan dermawan, selalu banyak berinfak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut Pak Camat. Lanjutlah ini. Alhamdulillah. Abu Bakar ini seorang sahabat yang sangat setia dengan Nabi dan sahabat yang sangat dermawan, terkenal dengan kedermawanannya. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang terkenal dengan ketegasannya. Pada suatu hari ketika itu ingin dilaksanakan perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berinfak dan bersedekah. Ketika itu datang Umar bin Khattab, ini mungkin sudah pernah kami sampaikan. Datang Umar bin Khattab ini, dijualnya separuh kebunnya. Misalnya sebagai contoh, ibaratkan Umar bin Khattab punya 10 hektar sawit, dijualnya 5 hektar, diinfaknya kepada Nabi Muhammad, disedekahnya kepada Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, wahai Umar, ma abaqaita laka wa walidika, apa yang engkau tinggalkan untukmu dan anakmu di rumah? Apa kata Umar? Abaqaituhum mithla hadza, saya tinggalkan sebanyak ini lagi. Berarti apa? Separuh disedekahkan. Kalau lain 5 hektar, 2,5 hektar dijual, disedekahkan. Dalam hati Umar bilang, pas giliran Abu Bakar, kan tolok Abu Bakar model aku do. Aku separuh tu aku jual, aku sedekahkan untuk kepentingan Islam go. Kalau Abu Bakar akan tolok dong. Setelah Umar, senang Umar itu bukan iri, tapi apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Pas giliran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diinfakkan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, ini infakku. Apa dijawab oleh ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, ya Abu Bakrin, ma abaqaita wa waladika, apa yang engkau tinggalkan untukmu dan anak istrimu di rumah? Apa jawab Abu Bakar? Ini yang unik ya Bapak Ibu. Apa jawab Abu Bakar? Abaqaituhum Allah wa rasulah, saya tinggalkan anak dan istri saya adalah Allah dan Rasulnya yang menjaminnya. Artinya apa? 5 hektar sawitnya dijual, 5 hektar diinfakkannya semuanya. Masya Allah. Dari situlah Umar bin Khattab mengaku Abu Bakar tidak akan bisa tersaingi oleh saya di dalam berinfak atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak nak tolak ke dah? Saya yakin dan percaya saya sendiri tidak akan sanggup, tapi paling tidak sebagai motivasi kita, begitulah para sahabat berpastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam bersedekah dan lain sebagainya. Maka pada bulan Muharram ini dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Baik sedekah untuk kita, baik pun sedekah dihadiahkan pahalanya untuk orang tua, ayah dan ibu kita yang sudah mendahului kita infakkan 5.000 tadi misalnya. Infak tu diniatkan Bapak Ibu. Kalau ini diniatkan nu pahala dong. Kan syarat ibadah diterima tadi pertama ni niat karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lai duit wak 5.000 wak masukkan kotak infak, sebelum masuk di hati kan wak niatkan karena Allah, bisa diniatkan infak orang tua wak. Walaupun 5.000, kalau ikhlas kita yang 5.000 ini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 500.000, tapi kalau tidak kita ikhlas, boleh jadi tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya 2 itu yang dianjurkan di dalam hadis sahih. Yang pertama berpuasa, yang kedua adalah
bersedekah. Adapun ulama menjabarkan menjadi 10 hal amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram ini. Yang ketiga adalah meluaskan atau memperbanyak uang belanja kepada keluarga kita. Bapak-bapak, biasanya hari komih awak mau agih 500,000, kalau bisa komih akan datang ke 1 juta awak agih ibu-ibu tu belanja. Karena pada bulan Muharram biasanya awak magi anak awak 5,000 sehari, ikut 10,000 dianjurkan pada bulan Muharram. Bapak lungguk-lungguklah duit banyak-banyak. Besok mau mak nak belanja, ditambah uang belanjanya karena dianjurkan. Bagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan dari hadis Rasulullah SAW, apa katanya? Man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura, barang siapa yang meluaskan atau memperbanyak belanja keluarganya, nafkah keluarganya pada hari Asyura, terlebih khusus tanggal 10 Muharram, wasa'allahu alaihi as-sanatu kullaha, maka Allah akan meluaskan rezekinya 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau nak mahal sawit ku setahun ku, agih ibu-ibu tu tanggal 10 besok belanja yang banyak. Ini pun mahal sawit no, Allah datangkan dari rezeki yang lain. Rezeki ini bukan hanya duit Bapak Ibu. Awak salah pemahaman selama itu. Rezeki itu hanya materi, tidak. Rezeki itu banyak. Sehat adalah rezeki. Ya, disehatkan Allah awak, disehatkan Allah ayah mak awak, itu rezeki. Disehatkan Allah anak-anak awak, itu rezeki. Cucu awak rezeki. Allah berikan keberkahan, dijauhkan oleh Allah bala, itu rezeki. Jadi rezeki bukan hanya tertuju kepada materi. Semua yang bisa bermanfaat bagi kita itu adalah rezeki kita. Bapak Ibu, ada seorang teman mendapat duit sebanyak 500 juta. Setelah dia dapat 500 juta, dia sakit. Uang 500 juta ini tidak cukup untuk membiayai pengobatannya. Berarti 500 ini tidak rezeki baginya karena tidak mendatangkan manfaat. Dapat kita uang 5.000, uang 5.000 ini bisa kita belikan makanan, kita makan bakwan, kita nikmati, bisa kita rasakan, maka 5.000 ini adalah rezeki bagi kita. Makanya di bagian rezeki ini, wa barakatan fi rizkina. Itu doa kita kan, berikanlah keberkahan pada rezeki kami. Bukan rezeki yang banyak kita minta, tapi rezeki yang berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah adalah bertambahnya kebaikan dan manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, amalan yang keempat dianjurkan pada bulan Muharram ini adalah memperbanyak solat malam. Memperbanyak solat malam. Solat sunnah maksudnya. Potang kalau bahas diskusi solat apa namanya bebo? Solat tasbih lah pun nak lakukan. Kan dianjurkan kalau bisa sekali sehari. Kalau ini bisa sekali dalam 1 minggu. Kalau ini bisa sekali dalam sebulan. Kalau ini bisa sekali dalam satu tahun. Kalau tidak bisa juga paling tidak sekali dalam seumur hidup. Lah 7 minggu potang isi di siku 7 minggu yang lewat tentang solat tasbih. Kalau ulunnya ibu lakukan lehan, bisa menyobek kali. Kalau bisa pulang dari ko solat sunah tasbih awak. Kalau siang dikerjakan 4 rakaat, kalau malam dikerjakan 2 rakaat. Berperbanyak solat sunat, solat tasbih, solat taubat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menyalin silaturahim, menyalin hubungan silaturahim. Silaturahim ni dasarnya adalah silah, artinya hubungan, rahim satu rahim. Asal satu rahim satu perut. Jadi kalau awak punya masalah dengan sanak kandung abang adik dijalin ikut dulu. Diambil kata silah itu tali atau menghubungkan. Rahim itu satu rahim satu perut. Kadang awak banyak sama orang lain elok awak, tapi sama abang sendiri sama keluarga sendiri kita bersisih paham. Jadi yang dimaksud dengan satu rahim ini adalah menjalin satu rahim yang satu rahim sama satu perut sama dia, satu ibu keluarga, barulah kepada yang lain. Kemudian yang keenam adalah mengusap kepala anak yatim. Jadi pada tanggal 10 Muharram dianjurkan awak mengusap
mengusap kepala anak yatim. Maksud mengusap kepala anak yatim ini bukan memegang kepalanya bapak ibu, ini kiasan. Dalam bahasa Arabnya dinamakan kunyah, ya, kinayah, kiasan. Artinya apa? Disunnahkan pada hari Asyura 10 Muharram itu kita mengusap kepala anak yatim, dalam artian menyantuni anak yatim. Ini bahasa Arab ni bagus, punya kiasan ya. Mengusap kepala anak yatim, kalau bisa kita usap sekalian kita santuni, kita berikan uang belanja, kita tambahkan biaya sekolahnya, biaya makannya dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah pada tanggal 10 Muharram dianjurkan memotong kuku. Kuku panjang. Kutunggu besok 10 Muharram rencana baru dipotong. Kemudian disunnahkan adalah memakai celak. Awak jarang awak lakukan celak. Bagi ibu-ibu, bagi bapak boleh yo, mengapa dah. Tapi jarang awak lakukan. Kemudian yang kesembilan adalah disunnahkan mengunjungi para ulama, bersilaturahim dengan para ulama untuk mengambilkan keberkahan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Kalau bisa dibaca pada hari itu 1000 kali. Jadi tanggal 10 Muharram besok puasa Asyura, dan perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Kalau bisa dibaca 1000 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidangan sudah hadir di hadapan kita cukupkan sampai di sini. Sebagai kesimpulan adalah dianjurkan pada bulan Muharram ini adalah perbanyak berpuasa, karena puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, berpuasa pada bulan Muharram. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah, dan yang lain mengikuti, meluaskan atau memperbanyak belanja nafkah keluarga, memperbanyak solat malam, menyalin silaturahim, mengusap atau menyantuni anak yatim, memotong kuku, memakai celak, mengunjungi para ulama, dan membaca sebanyak mungkin surah Al-Ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, terlebih khusus bagi kami yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا
ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.